Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menanggapi seorang netizen yang bernama Asril Hasan yang memberikan komentar di salah satu video saya tentang sebelum Yesus itu ada di sorga, sudah ada Henokh dan Elia yang sudah terangkat ke sorga. Sehingga tidak perlu lagi penebusan dari Yesus Kristus. Karena dosa warisan atau dosa pokok atau dosa asal itu tidak ada. Nah, saya akan memberikan jawaban dari komentar dari seorang yang bernama Asril Hasan. Saya yakin dia bukan orang Kristen. Karena kalau dia orang Kristen, pasti dia akan percaya bahwa yang menjadi satu-satunya jalan ke sorga itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi penebus dosa manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga dosa asal atau dosa waris itu dipercayai di dalam kekristenan karena kejatuhan Adam dan Hawa. Saya akan memberikan tanggapan dimulai dengan dosa waris atau dosa asal atau dosa pokok. Memang saudara-saudara, agama Kristen ini adalah agama yang punya pemahaman teologis yang berbeda dengan semua agama. Salah satu faktor yang menjadi benturan antara pemahaman teologis kekristenan dengan agama-agama yang lain adalah faktor antropologis. Kenapa? Karena agama-agama yang lain mempercayai bahwa dosa asal atau dosa pokok itu tidak ada. Sementara di dalam kekristenan, orang-orang Kristen percaya bahwa ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka mereka itu diusir dari Taman Eden. Selain mereka mendapatkan konsekuensi dikutuk oleh Tuhan, tetapi mereka pun juga hubungannya dengan Allah itu terputus. Karena mereka mengalami kematian rohani. Nah, bagi orang-orang non-Kristen, mereka tidak mempercayai ini. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, betul mereka dimurkai oleh Allah. Ya, ini adalah agama-agama yang menganut paham monoteis, saudara-saudara, yang mempercayai ini. Dan ketika Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, maka mereka itu meminta ampun kepada Tuhan. Dan saat itu pun juga mereka diberikan pengampunan oleh Tuhan. Sehingga citra atau fitrah dari manusia itu tetap utuh. Dan manusia sanggup memenuhi hukumnya Allah. Sementara di dalam Kristen tidak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika manusia itu mengalami kematian rohani dan terputus dengan Allah, maka Allah berjanji untuk mengutus seorang juru selamat yang akan menjadi penebus, yang akan menjadi jalan ke sorga. Sehingga lewat kehadirannya, bahkan kematian dan kebangkitannya, itu dosa diampuni, iblis dikalahkan, bahkan maut dikalahkan. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Ini menjadi nubuatan proto-evangelion, saudara-saudara, atau Injil pertama yang dijanjikan oleh Allah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara tentang seorang yang akan Allah utus menjadi penebus dosa umat manusia dan menjadi jalan ke sorga yang akan menyelamatkan umat manusia. Umat manusia di sini adalah orang-orang yang mau percaya kepadanya, kaum pilihan dari Allah. Di luar itu mereka adalah orang-orang berdosa atau kaum reprobasi yang di dalam kehidupan mereka ada dosa dan penolakan kepada Yesus Kristus sebagai penebus dan juga jalan ke sorga. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya kekristenan itu sepaham dengan agama-agama yang lain. Karena bagi orang lain ya, seperti yang dikomentari oleh saudara Asril Hasan, kekristenan itu agama yang bodoh. Kenapa? Karena mempercayai Allah yang disiksa, Allah yang dihina, Allah yang mati. Tetapi mereka lupa bahwa kekristenan itu adalah agama suprarasional. Artinya agama yang di atas rasional. Saudara kalau bisa memikirkan Tuhan secara logika kita, maka dia bukanlah Tuhan. Kenapa?
Karena Tuhan itu begitu transenden, ya, tidak bisa dijangkau oleh pemikiran kita atau akal kita yang murni. Tetapi dalam kekristenan kita percaya bahwa Dia pun juga adalah Allah yang imanen, yang nyata, yang turun jadi manusia. Bahkan firman-Nya itu bukan cuman sekedar perkataan, tetapi firman-Nya itu pun juga adalah berpribadi, logos, ya, theos, saudara-saudara. Sehingga kekristenan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Sehingga orang Kristen yakin 100% bahwa Yesus itu adalah penebus dosa, Yesus itu adalah jalan ke sorga, bahkan Yesus itu adalah Allah pendiri dari kekristenan. Sehingga pengikut-pengikutnya disebut sebagai Kristianos atau pengikut-pengikut Kristus. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya Yesus itu adalah penebus dosa, Yesus itu adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat, ya, sesungguhnya mereka belum berjumpa dengan Kristus. Itulah yang Paulus katakan. Jika Injil yang kami beritakan ini masih tertutup juga bagi mereka, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah dunia ini, ataupun juga segala yang buruk yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita harus berpegang teguh sebagai orang-orang Kristen. Sehingga saudara jangan mau digeser oleh ajaran-ajaran ataupun juga hinaan dari orang-orang non-Kristen. Karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar-benar menjanjikan sorga yang tetap. Sehingga di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi di dalam Yesus keselamatan itu mutlak. Tidak ada mudah-mudahan. Tetapi nyata untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, Yesus pun juga menyatakan bahwa Dia pun juga adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa. Bapa di sini, kalau saya dan saudara melihat konteks yang Yesus nyatakan di sini adalah posisi Dia itu sebagai anak atau pribadi yang berinkarnasi. Allah Tritunggal, satu hakikat tapi memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks Dia berinkarnasi, Dia sedang menyatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui Dia yang adalah Tuhan dan Allah juga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kalau saudara-saudara mempelajari firman Tuhan ini, latar belakangnya adalah Thomas rindu sekali untuk yang namanya tahu jalan ke sorga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Karena sebagai salah satu murid Yesus yang dekat selama 3 tahun bersama dengan Yesus, saya yakin pengenalan mereka akan Tuhan pun juga belum utuh atau belum lengkap. Tetapi Yesus baik sehingga saudara-saudara, Dia menyatakan ya secara eksplisit bahwa Dia pun juga benar-benar ingin meyakinkan mereka bahwa tidak ada pribadi yang lain ya yang menjadi jalan ke sorga, menjadi jalan kehidupan, menjadi kebenaran satu-satunya yang utuh. Ada seorang teolog dialektikal namanya adalah Karl Barth. Dia pernah berkata bahwa Yesus adalah pintu yang terbuka menuju surga. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga tanpa dia itu percaya kepada Yesus, tanpa dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Saya bacakan untuk saudara-saudara Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kuncinya, rahasianya adalah mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Allah membangkitkan Yesus bukan berarti Yesus lebih kecil daripada Allah atau daripada Bapa. Tidak, mereka setara. Tapi dalam konteks kemanusiaan, ya Yesus dibangkitkan, ya, karena
Allah ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang berbeda dengan semua nabi, semua imam, bahkan semua rasul yang ada. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang percaya, ya, saya dan saudara tidak boleh menganggap bahwa keselamatan itu adalah amal perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah, dan ketika saya dan saudara meresponi anugerah Allah itu, maka kita itu percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat. Ini yang berbeda. Sehingga ada banyak orang-orang non-Kristen yang mengatakan, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa Dia adalah Juru Selamat. Sebenarnya mereka itu memaksakan kehendak mereka untuk supaya Alkitab itu menyatakan secara eksplisit. Sebenarnya kalau mereka mau mendalami, mereka akan menemukan. Kenapa? Karena kata jalan di situ menggunakan kata hodos, bahasa aslinya. Nah, kata hodos di situ, saudara-saudara, dalam arti secara hurufiah, dalam konteks Yunani, saudara-saudara, itu adalah jalan dan satu-satunya jalan. Ya, atau satu-satunya cara yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mau menuju satu tempat. Sehingga Yesus berkata ketika Dia adalah jalan, maka itu Dia sedang menyatakan dalam konteks keagamaan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Dan ini tidak bisa diterima oleh rasio saudara yang tidak mau terbuka dengan Injil. Kalau saudara terbuka dengan Injil, saya percaya saudara akan percaya bahwa Dia adalah jalan. Kata kebenaran di situ menggunakan kata Yunani aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Dan kebenaran itu adalah satu-satunya kebenaran yang paling utuh dan lengkap. Siapakah manusia yang dipersiapkan oleh Allah, yang adalah Tuhan sendiri, yang bisa mengampuni umat manusia, yang bisa datang dan menyatakan bahwa Dia adalah kebenaran? Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, nabi dalam perjanjian lama tidak, para rasul, para murid tidak. Hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, dengan Dia mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran aletheia, maka tidak ada kebenaran yang lain lagi di luar Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga waktu saya dan saudara membaca Alkitab, firman yang hidup ini, ya, yang menjadi rema untuk saya dan saudara, kita akan menemukan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar-benar sang kebenaran. Ya, tidak ada dosa yang Dia perbuat satupun. Dia maha suci, Dia maha kudus. Sehingga Rasul Petrus berkata bahwa dosa di dalam mulutnya pun juga itu tidak ada, saudara-saudara. Dia sempurna adanya. Karena memang konsep kejatuhan manusia dalam dosa, yang harus melakukan penebusan adalah orang yang tidak berdosa. Nah, orang yang tidak berdosa, yang suci, maha suci ini adalah Yesus Kristus, yang bukan cuman manusia, tapi Dia pun juga adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kemudian kata hidup di situ, saudara, bukan menggunakan kata Yunani bios, tetapi menggunakan kata Yunani zoe. Zoe artinya kehidupan yang tidak hanya bersifat lahiriah, atau kehidupan yang hanya, ya, menunjukkan setiap aspek-aspek lahiriah yang dimiliki oleh manusia. Tetapi zoe di situ adalah kehidupan spiritual yang dijanjikan oleh Allah ketika seseorang itu percaya kepada Dia. Tidak heran, waktu seseorang percaya Yesus itu adalah hidup atau sumber kehidupan, maka aspek pemenuhan spiritual itu akan utuh di dalam kehidupan dia. Saudara bisa lihat, ada banyak orang yang punya kekayaan, punya harta, punya jabatan, popularitas. Tetapi mereka tidak punya kehidupan yang utuh karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah zoe, Dia memberikan kehidupan. Dan ingat, kehidupan secara jasmani atau bios atau lahiriah itu hanya sementara. Tetapi kehidupan yang spiritual, yakni zoe, saudara-saudara, itu adalah kehidupan yang menuju kekekalan dan tetap selama-lamanya di dalam kekekalan. Sehingga
Kalau saya dan saudara membaca Alkitab, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah jalan menuju ke surga. Dia bukan penunjuk jalan, ingat. Dia bukan penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan ke surga. Sehingga waktu orang-orang yang berjumpa dengan dia, mereka mengakui bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat manusia. Jadi kalau saudara Asril Hasan mengatakan seperti komentarnya, saya mau menyanggah bahwa kekristenan adalah agama yang suprarasional. Menurut orang non-Kristen, kekristenan agama yang tidak rasional. Tetapi bagi Kristen, Allah adalah Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia yang murni. Tetapi dia menjadi imanen, menjadi nyata. Dan dia sudah hadir, dia sudah mati, dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia sudah naik ke sorga. Dan dia berjanji akan datang kembali yang kedua kali. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Ada satu ayat terakhir yang saya kasih untuk saudara. Injil Yohanes pasal 12 ayat 48. Saya baca untuk saudara-saudara. Biar saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara terima dia. Karena kalau saudara tidak terima, maka saudara akan dihakimi oleh firman-Nya di akhir zaman. Alkitab berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi, saudara dengar pengajaran firman Tuhan ini, saudara mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Beri dirimu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang belum menjadi Kristen, belum percaya Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Saya yakin saudara percaya Yesus, saat ini pun juga engkau menjadi warga kerajaan surga. Puji Tuhan, ini tanggapan apologet dari saya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan saya akan memberikan tanggapan-tanggapan kepada orang-orang yang berkomentar, yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat, ya bahkan yang berkomentar kekristenan adalah agama yang bodoh dan lain sebagainya. Saudara, kiranya diberkati dengan pengajaran firman Tuhan ini. Shalom.